Selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti renungan pada awal hari ini. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, pray for us. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Renungan pada awal hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan hati mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersengkongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, pada awal hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana pada zaman Tuhan Yesus begitu banyak orang yang suka melihat kesalahan orang lain daripada menyadari kesalahannya sendiri. Anak-anak yang terkasih, di zaman yang sangat maju saat ini, memang anak-anak juga harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi teknologi. Harus banyak belajar tentang hal itu, tetapi juga harus mengetahui mana yang harus dicontoh dan mana yang tidak harus dicontoh. Pada hari ini kita mendengarkan bahwa orang-orang Farisi mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Pada zaman sekarang, apalagi di zaman teknologi ini, lebih banyak orang yang suka melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan dirinya sendiri. Kalau kemarin di pelajaran di kelas 3, kurang lebih ada 2 orang yang pergi ke tempat ibadah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi kalau berdoa selalu berbicara kesalahan orang lain. Sementara pemungut cukai selalu menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bapak ingin bertanya pada pagi hari ini, siapa yang merasa dirinya tidak berdosa? Pasti kita semua adalah orang berdosa, termasuk pagi hari. Apa yang mau Bapak sampaikan pada hari ini, dan apa pesan Tuhan pada kita dalam sabdanya pagi ini? Yaitu marilah kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Demikian juga anak-anak yang terkasih dalam belajar, tidak perlu sibuk untuk mempersalahkan teman, tapi lebih baik memperbaiki diri. Jika mendapat nilai yang kurang bagus, jangan salahkan orang lain, tetapi coba perhatikan apakah selama ini kamu belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak.
Atau kalau di dalam kelasmu selalu ribut, jangan salahkan orang lain, tapi berikanlah contoh. Seringkali di kelas guru-guru sudah ada, tetapi masih ributnya seperti pasar sedang jualan, satu sama lain ribut. Tapi ada juga yang mempermasalahkan temannya yang ribut, tetapi dirinya sendiri belum tentu juga memberi contoh. Maka anak-anak yang terkasih, sebaiknya memang kita memberi contoh terlebih dahulu sebelum kita memberitahukan teman kita bahwa ketika Bapak Ibu guru ada di dalam kelas, sebaiknya memang kita duduk yang sopan, duduk yang baik. Jangan seperti duduk di warung, kakinya di atas kursi. Bapak sering menemukan seperti itu. Baik, anak-anak yang terkasih, marilah kita menjadi teladan bagi teman kita, tetapi bukan menggurui atau seolah-olah kita tidak pernah bersalah, tetapi kita memberi contoh tanpa harus banyak berbicara. Seperti itu ya anak-anak ya. Marilah hari ini anak-anak kita mengikuti pelajaran dengan baik dan konsentrasi. Ya Tuhan, semoga kami mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kami memohon pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak yang lain, terutama di dalam kelas kami masing-masing. Amin. My God, I believe in You and all that You have touched, because You have said it, and Your word is true. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu guru, marilah kita berdiri memberikan penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.